Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu ungkapan, di mana ungkapan ini ditulis dan diabadikan oleh Imam Al-Bukhari yang sering kita dengar hadis riwayat Bukhari. Tapi ini bukan hadis, judulnya gitunya. Jadi judul hadis yang ada pada Imam Al-Bukhari. Seperti apakah hadisnya? Judul hadisnya yaitu ini judulnya, Khauful Mu'mini. Artinya adalah ketakutan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu memiliki ketakutan. Aya kasieun jalmi nu iman teh. Ada kekhawatiran. Apa yang menyebabkan ketakutan, kekhawatiran orang yang beriman itu muncul? Penyebabnya adalah min an yahbato amaluhu. Disebabkan amalnya itu sia-sia. Disebabkan amalnya tidak diterima. Tah ieu kasieun jalmi nu iman teh. Karena Bapak Ibu sekalian, amal yang kita lakukan ini ya, semasa di dunia keputusannya diterima atau tidaknya itu nanti iraha di akhirat Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan pasti diterima? Jawabannya? Pasti diterima? Belum? Tah gitu. Cantang tuh. Oleh karena itu, sholat yang tidak diterima adalah orang yang sholat. Saum yang tidak diterima adalah orang yang saum. Jadi namun anu teu sholat mah ku Allah moal diterima. Nah, nyede teu salat. Jalmi anu teu saum kira-kira ku Allah ditampi teu? Nya bade nampi naon saumna ge? Tah kitu, Pak. Sekalinya salat yang tidak diterima itu adalah orang yang salat. Jadi Bapak Ibu melaksanakan salat, bisa jadi salatna teh eta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman itu diibaratkan petani. Jadi orang yang beriman dengan petani itu ada kesamaan, kedua-duanya menanam. Petani menanam, orang yang beriman pun menanam. Kalau petani menanam tanaman, ya padi lah boleh. Kalau orang yang beriman menanam amal. Kedua-duanya sama ingin panen. Ingin diterima. Ya biasa lah. Ingin apa? Petani menanam ingin panen. Orang yang beriman beramal ingin panen. Di mana tah panenna? Oke, di akhirat. Tah ayeuna patorsana Pak Bu, ari anu melak pasti panen. Sakali deui. Ari anu melak pasti panen. Cantang tu atuh ari ibu. Apan melakna atos. Ya sekali deui melakna atos. Tapi geningan ku hama. Panen teu? Henteu. Tapi melakna mah atos. Melakna atos kabanjiran, melakna atos kekeringan.
Tuh belum tentu berarti. Ayeuna aya patani temelak-melak acan tapi hoyong panen. Aya nu kitu. Lieur nu kitu mah. Siga jalmi hoyong lebet ka surga salat tara. Hoyong lebet ka surga saum tara. Atuh cik atuh. Nu saum wae ge centang tu. Nu salat oge centang tu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut petani? Karena pintar dari segi merawat dan menjaga tanamannya. Jadi disebut petani teh sanes ngan saukur melak. Dan namun saukur melak mah sadayana ge tiasa. Coba bayangkan kalau petani begini menanam, nanti untuk 1 bulan yang akan datang ditinggal di tes si pepelakana, kira-kira kumaha tah pepelakana? Rusak nu aya apa? Nah, karena petani berharap supaya panen begitu, maka petani harus menjaga tanaman itu. Tasami ibu ogi kudu ngajaga karena pepelakan ibu bapak naon amal teh. Apan tatangkalannya pepelakan teh aya hama nya. Emangna amal urang teh aya hama? Sami aya. Coba Bapak Ibu sampai sekarang nih. Tadi sholat subuh kira-kira eta sholat nu kasabriji. Ingat kan ya? Saum yang akan kita laksanakan kira-kira eta saum teh nu kasabriji. Ya. Wah. Kira-kira amal kita yang sudah kita lakukan sampai saat ini catatan amalna sakumaha? Tah, coba tunjukkan kepada saya sholat yang mana yang pasti diterima. Nu mana? Nuhusu. Tah, ayeuna sholat nuhusu teh nu mana? Tahu. Saum yang kita lakukan sudah berapa kali? Coba tentukan. Saum nu mana nu pasti ditampi ku Allah. Jawabannya terterang. Karena tadi Bapak Ibu, amalan kita diterima atau tidaknya, kayak teteh ditangtoskeun ku Allah di akhirat. Oke, terus. Oleh karena itu petani betul-betul menjaga akan tanamannya. Kumaha tah ngajagana? Wah, bu istimewa petani mengajaga pepelakana. Abdi kantos praktek belajar mengajar daerah Ciberem. Buka tanah kadituna, Bu. Itu mayoritas petani. Kertasari kaditunya. Itu saya perhatikan itu petani bagaimana menjaga tanamannya, Pak. Jadi angkat nateh ti bumina saat sholat subuh. Tiris teh ka gunung atuh. Tapi da tiris teh terjadi halangan da hoyong panen teh. Enjing-enjingna siangna sontena tamulihna teh nyaeta sateu acan magrib, Bu. Bebersih heula adan maghrib, sholat maghrib, dugi ka isya istirahat, tos isya, adan isya, sholat, pek teh saatos sholat isya teh angkat deui ka kebon. Taros ku abi teh ari bapak, teu wareg tadi ka kebon. Cuman nyebutkeun kumaha? Apan Pak Ustad hoyong panen. Karena emangnya wayah kieu aya kitu nu ngarusak pepelakan. Saur patani aya, emang naon? Nyaeta sasatoan. Tah, patani ngajaga pepelakanna dugikeun ka kitu supaya panen. Cobi kana amal urang. Atos marios ngarawat, ngajaga, ngariksa kana pepelakan amal urang. Atau ngan saukur dipelakungkul.
Ngan saukur dilaksanakeun we si amalan teh terang-terang ke di payunan Allah teu araya sadayana. Debongan ngan saukur dilaksanakeun teu dipariksa. Umpamana patani teh gagal panen, Bu. Cik kira-kira patani tiasa ngulang deui teu? Tiasa atuh, Bu. Tiasa. Bahkan bagi petani memiliki slogan kegagalan awal keberhasilan, keberhasilan yang tertunda. Kata petani, saya akan mengambil pelajaran dari kegagalan ini untuk menanam yang akan datang. Ayeuna Bapak Ibu sekarang sedang menanam, beramal, kemudian bertemu dengan Allah. Kata Allah, Bapak Ibu, amal Bapak Ibu teh gagal. Bisa mengulang? Tiasa ngulang? Teu tiasa atuh, Bu. Manya tiasa kumaha ribu bade uih deui ka dunya. Tidak bisa. Apakah punya slogan yang sama seperti halnya petani di hadapan Allah? Ya Allah, kegagalan awal keberhasilan. Kegagalan keberhasilan yang tertunda. Tidak bisa. Jadi gagal di dunia beramal itu gagal selama matak ayeuna tong nepikeun ka gagal, Bu. Quran banyak yang menjelaskan orang-orang yang ingin kembali ke dunia, banyak sekali, Bu. Rabbirji'uni, ya Allah balikeun deui abi teh ka dunia. Da gagal teh. Untuk apa kamu kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan. Aku akan beramal soleh. Kata Allah, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Atau seepak tosna. Sekali lagi, ini merupakan rasa takut orang yang beriman, amalnya tidak diterima. Karena tadi keputusannya kapan? Nanti di akhirat. Bahkan Imam Al-Bukhari meneruskan judulnya itu. Si amalnya tidak diterima, amalnya sia-sia itu wahuwa la yash'uru, dalam keadaan tidak terasa, teu karaos. Ari amal urang anu teu ditampi ku Allah teh nu mana? Karaos teu? Diinformasikeun teu? Henteu. Ya. Ieu mah mengandai-andai seandainya setiap amalan yang kita lakukan diinformasikan langsung ku malaikat, Bu. Alhamdulillah. Siga ibu ya, beres sholat subuh tadi, terus lungsur malaikat ngawartosan ke ibu, Bu, sholat subuh ibu teh teu ditarima da ngalamun wae. Tah saur malaikat teh dikitukeun, Bu, cik patarosan Nabi. Ibu, atoh atanapi sedih? Atoh hari ibu. Kelaka sedih. Atoh Bu. Nah, sabab diwartosan ayeuna tiasa ngulang? Tuh, tiasa. Termasuk apabila diinformasikan diterima. Ibu, sholat subuh tadi teh ditampi ku malaikat langsung diwartosan. 100% diterima oleh Allah. Yes, alhamdulillah. Atau umurnya langsungnya. Terus ya, jadi tangtos cepengan ka Allah nate oh iya nu diterima. Sementara sampai saat ini belum diwartosan iraha. Tah kena mun diwartosan ku Allah mah di akhirat ditangtoskeun ieu amal teh teu ditampi, sudah tidak bisa diulang lagi. Eta. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya. Kalau tadi judulnya, sekarang hadisnya. Hadisnya adalah riwayat Ibnu Majah. Hadis ini diterima oleh Aisyah karena memang Aisyah lah yang mempertanyakan salah satu ayat. Ayat itu pada Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Artinya,
Orang-orang yang beriman, dia beramal. Orang beriman beramal. Ketika beramalnya itu disertai rasa takut, begitu. Maka ayat ini dipertanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang beriman yang seperti itu yazni, apakah sedang berzina? Wa yasriku, apakah sedang mencuri? Wa yasrabul khamru, apakah sedang meminum khamr? Singkatnya, orang yang beriman, beramal disertai rasa takut, apakah mereka sedang bermaksiat? Kitu tah patarosana temu. Maka Rasulullah SAW menjawab, la Aisyah, bukan seperti itu ayat itu. Lalu bagaimana? Walakinnahu rajulu, akan tetapi orang tersebut yasumu, suka saum, wa yusoli, suka solat, wa yatasodaku, suka bersedekah, wa huwa yakhafu alla yutaqabbal minhu, takut tidak diterima. Jadi orang yang beriman mah Bapak Ibu jangankan bermaksiat, beramal soleh saja takut. Takut apa? Eta. Jadi kalau melakukan maksiat, wah kasieuna oge doble, tahu doble Ibu? Doba. Sieun pisan Bu jalminu iman. Betul hadis ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain, karena hadis sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran. Setiap sholat yang kita lakukan belum tentu diterima. Buktinya di dalam Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Bapak sok sholat, ibu berarti ibu teh cilakanya. Dari mulai sekarang saya harap berhenti untuk sholat, gitu. Berpikirnya bukan seperti itu. Yang sholat saja celaka, apalagi mana nurugi ya? Nu teu sholat atanapi sholatna teu ditampi, cik nurugi nu mana? Duanana atuh Bu, sanes anu teu sholat duanana rugi. Nu teu sholat rugi, nu sholatna teu ditampi rugi. Ayeuna patarosanana mana nu paling rugi? Nu teu sholat atanapi nu sholatna teu ditampi? Nu paling rugi. Nu sholatna teu ditampi, nu paling rugi mah. Nah. Soalnya dia sudah melaksanakan sholat, terus ngorbankeun tenaga, terus ngorbankeun waktu, pek teh. Tuh. Matak mending mana? Mending teu sholat, mending sholatna teu ditampi. Eta pinter Ibu. Nu katilu pilihanna mending sholat. Tah eta sanes milih jadi teu sholat. Ari kitu mah jadi mundur atuh. Ya. Hadis ayat ini jelas, pawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, menunjukkan bahwa orang yang sholat belum tentu diterima. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Sebabnya itu ada berapa? 4? Bagus. Ayat seberapa opat? Opat Bu sebabna teh. Yang pertama adalah sebelum sholatnya, yaitu wudunya. Jadi wudunya teleres. Hadis Nabi mengatakan ada orang yang tumitnya tidak terbasuh. Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit yang tidak terbasuh. Minan nar, dari api neraka. Kalau sekarang begini nih, celaka dari segi wudu itu. Kewajiban yang ada pada wudu itu ada berapa? 2. Hanya 2. Mencuci dan mengusap. Ada yang dicuci, ada yang diusap. Ngan 2, kalau dicuci maksudnya dibasuh, ada berapa? 3 Bu, nu dibasuh, dicuci dalam wudu itu. Apa? Wajah,
tangan sampai sikut, kaki sampai mata kaki. Itu harus dibasuh. Sementara yang diusap hanya berapa satu? Satu. Apa? Kepala. Bukan rambut, kepala. Ngan kaleresan dina mastaka ya. Nah, itu. Seperti apa kenyataan yang ada di lapangan, Pak? Nu wuduna teh kieu wuduna teh. Jadi si cai kerana dikaluarkeun sampeana ngan saukur dibaseuhan. Dihitung 1, 2, 3 gitu. Terus sampai anu kirina 1, 2, 3 tanpa dibasuh. Celaka orang yang seperti ini. Kenapa? Karena kewajibannya pagsilu dicuci. Kalau dicuci berarti kedah digosok gitu. Dicuci mah pasti baseuh, tapi nu baseuh mah belum tentu dicuci. Sapertos ibu dipiwarang ku bapak bu punten pangabaseuhankeun acuk teu kedah diseuseuh bu. Baseuhan we unggul. Tapi namun bapak miwarang ka ibu, bu punten pangnyeuseuhkeun cayantong. Ya cayan atuh. Tah aya nu wudu kitu Pak. Namun mendakan nuju wudu wartosan upami aya wudu nu kitu. Si sampeana teh ngan saukur dibaseuhan. Karunya cilaka salatna. Yang saya khawatirkan karena kakinya seperti itu naon teh ieu nya dibaseuhan unggul. Kebisi ngaremet karena wajah tungtungna wajah ge kieu. Dan tadi kan saukur dibaseuhan unggul. Tidak dicuci, bahaya seperti itu. Ini yang pertama berkaitan dengan sebelum sholatnya, celaka tuh ya sholatnya. Yang kedua sedang sholat, bisa jadi itu menjadi penyebab orang itu sholatnya celaka. Maksudnya apa? Ya maca tapi pikirannya gitu Pak. Ini bisa jadi menjadi penyebabnya. Karena itu di dalam sholat itu mesti khusyuk ya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu sadar bahwa dia sedang sholat. Sadar, terdengar, terlihat, begitu. Bukan artinya khusyuk teh terangna naon, poek sadayana, bukan. Khusyuk itu sadar dia sedang sholat. Artinya wajar ketika ingat kepada yang lain di luar sholat. Tapi dia sadar kembali lagi ke sholat. Balik deui sanes diteraskeun. Saurna upami nuju sholat mah segala ingat terus. Karena memang hadisnya seperti itu Bu. Ketika adzan setan lari, beres adzan setan mendekati lagi, qomat, lari lagi. Nah, ketika Allahu Akbar, nah pada saat itulah setan akan menggoda. Jadi nu digoda ku setan teh nu salat, da nu teu salat mah moal digoda. Nah, sabab jek setan da eta mah baturan urang. Jadi yang akan diuji, digoda oleh setan, yang imannya kuat, yang soleh, yang rajin beribadah, eta nu bakal diuji mah. Ari kitu mah tos sami jeung dirina. Sudahlah dibiarkan saja. Cek setan teu level abi mah. Ngagoda nu baong mah. Teu level atuh dasarua. Jadi ketika sholat itu diingatkan. Dalam hadisnya itu uzgur kada wa kada. Kamu harus ingat ini. Leres Bu, dah hadisnya gitu. Artinya ketika sholat itu disodorkan menu ngalamun. Jadi ngalamun itu terus disadiakeun. Tidak usah Bapak Ibu sebelum sholat mau merencanakan kira-kira ke dina sholat ngalamun naon, tidak usah. Kenapa? Karena setan sudah siap menyiapkan menu ngalamun.
Sekali lagi cukup ingat saja kepada yang lain wajar manusiawi. Tapi kembali lagi kita sedang sholat. Yang tidak boleh itu diteruskan. Jadi ketika Allahu Akbar, ayo nama emut kunci motor teh dina laci. Tak namun tos emut kadinya atos balik deui gitu. Kita sedang jangan diteruskan. Kekeke hanya kunci tebet bisa dina laci. Jadi ngalamun tungtung nama. Itu yang tidak boleh. Ya. Bisa jadi celaka. Artinya orang tersebut tidak menjiwai sholatnya. Jadi sholat bukan hanya sekedar gerakan. Tetapi mesti dipahami setiap bacaannya. Itu yang menjadikan seorang khusyuk. Paham nu dibacaan teh. Kenapa sholat disebutnya tanha anil fahsya wal munkar? Karena ada pengaruh. Nah, kenapa ada pengaruh? Karena paham. Jika tidak paham, maka tidak akan ada pengaruh. Dengar tosma moal aya pengaruh. Sok namun orang macanya misalkan nuju di hutan. Ini jurang, sieun teu? Cantang tuh. Ibu ngartos teu naon nu dimaksud jurang ya. Ari teu ngartos mah nu dimaksud jurang nya moal sieun atuh. Sieun teh margi ngartos, jurang teh kieu tuh. Aya pengaruh sieun. Atau membaca diskon 100% atau teu? Cantang tuh. Ibu ngartos henteu jol atoh wae. Kalau orang tidak paham diskon 100% atau tehnya moal dateng ngartos. Atau teh kanggo saha anu paham. Demikianlah bacaan sholat yang ada di dalam sholat. Meureun sadidinten ayeuna teh urang tanya maca tentang neraka teu sieun-sieun acan dateng ngartos. Maca tentang surga teu kamotivasi teu sumanget da tuh ya. Mau ada pengaruh bagaimana sholat apabila tidak dipahami. Dan ini bisa menjadi penyebab orang khusyuk. Raos bu maca Quran, bacaan sholat kalau dipahami itu. Buktinya saja fungsinya tanha anil fahsya wal munkar. Baik, nah itu sedang sholatnya. Diusahakan untuk khusyuknya. Sadar akan bacaan. Yang ketiga yaitu setelah sholat yang bisa menjadi penyebab orang yang sholat celaka itu. Kenapa? Ya karena orang tersebut STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Hadisnya siapa yang melaksanakan sholat, rajin sholat tetapi tidak bisa mencegah fahsya dan munkar, maka tidak akan bertambah kecuali jauh dari Allah. Bahaya orang seperti ini. Rajin sholat tetapi maksiatnya masih dilaksanakan. Tidak akan bertambah dekat dengan Allah. Ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat penyebab orang bisa menjadi celaka sholatnya. Karena dia mengakhir-akhirkan waktu sholat. Bukan sholat di akhir waktu. Beda sholat di akhir waktu dengan mengakhir-akhirkan waktu sholat mah. Bagaimana contoh orang yang sholat di akhir waktu? Misal dokter 11:30 ngoperasi gitu kan. Kemudian adzan duhur. Kan moal mungkin paus heula ya. Maka diteruskan. Tah ngoperasi nanti beres 2:30. Dokter iya sholat. Ini yang disebut dengan sholat di akhir waktu. Celaka? Henteu nu kieu mah. Tapi yang mengakhir-akhirkan waktu sholat, nah, ibu bapak 11:30 nyalse teu aya nanaon. Kemudian adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Engke da karek adzan. Kemudian qomat engke da karek. Terus sampai bapak ibu sholatna 2:30. Sami sholat 2:30. Sami sholat 2:30 mah. Tapi beda kondisinya. Yang pertama sholat di akhir waktu. Yang kedua mengakhir-akhirkan waktu. Siapa yang tahu nih
Orang ini sholatnya di akhir waktu atau mengakhir-akhirkan waktu sholat, siapa yang tahu? Ya dirinya. Teruskan we, karena hati. Istabti nafsaka, tanyakan kepada diri sendiri. Berat ya, apabila mengakhir-akhirkan waktu sholat, pertanggungjawaban berat. Kenapa berat? Kalau orang tersebut mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, apa nih ya? Setengah tilu dia mau melaksanakan sholat, ternyata kabujeng ngantunkeun sholatna teu acan. Maka sholat duhur itu akan dipinta pertanggungjawaban. Nah bet di engke-engke. Berbeda dengan seseorang yang meninggal setengah 12 bu. Tanamun ngantun kena setengah 12 mah teu aya kewajiban sholat duhur da teu acan aya, makanya sholat duhur itu tidak akan ditanyakan. Kesimpulannya apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu ngantunkeun setengah 12 gitu. Nah jadi gitu kesimpulannya. Jangan menunda-nunda waktu. Nah itu. Berat kalau misalkan tadi kondisinya seperti itu. Beda orang yang mengakhirkan waktu sholat dengan sholat di akhir. Inilah penyebab-penyebab kenapa orang sholatnya itu celaka. Apakah setiap saum yang dilaksanakan pasti diterima? Belum tentu. Hadisnya juga jelas. Rubba so'imin laisa min sihami ilal juwal atos. Kebanyakan orang yang saum tidak mendapatkan pahala saumnya. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Berarti saumna tamat tak? Tamat tak saumna? Tamat. Tapi pahalana kosong bu. Nah, hoyong seperti kieu. Alim. Kata Nabi rubba so'imin. Kebanyakan orang yang saum seperti itu. Jadi anu saum tamat pahalana utuh seueuran sakedikan. Sakedikan. Saha eta teh? Ini Bapak Ibu. Karena memang berkaitan dengan saum. Nah ini mudah-mudahan jadi bekal nih. Ada yang disebut dengan batal saum, Bu. Ada yang disebut dengan batal pahala saum. Beda eta teh batal saum sareng batal pahala saum teh. Nah orang lebih hati-hati terhadap perkara yang membatalkan saum. Tetapi tidak lebih hati-hati terhadap perkara yang membatalkan pahala saum. Sok dan nu ngabatalkeun saum aya seberat 3. 3. Makan, minum, sebadan, jima di siang hari. Kadenya batal saum teh kanggo anu saum tuh. Ari kitu mah teu saum tuang, batal teu? Nyanteu. Ibunya. Sapertos ibu hitut batal teu? Taroskeun lah ibu gaduh wudu henteu jol batal wae. Namun ibu gaduh wudu teras hitut batal? Batal. Teras hitut nu kadua batal? Henteu atuh dan nu kadua mah ibu tos teu gaduh wudu da tos batal. Matak idharkeun we Bu ya. Tos batal mah. Tah nu ngabatalkeun saum aya seberat 3. 3 Bu nu ngabatalkeun saum. Sementara yang membatalkan pahala saum tuh banyak. Bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, bisa dengan lidah. Yang paling mesti kita jaga lebih hati-hati itu ketika saum yaitu lidah. Apalagi buat ibu-ibu. Oh, Pak Jo sareuri, Pak ibu-ibu. Karena yang mengalami sabab ibu-ibu mah seueur
Seueur nyariosnya. Jadi kalau bapak, ibu banyak bicara, bersyukurlah berarti ibu dalam keadaan normal. Tapi kalau ibu-ibu diam saja tah, berarti tedamang ya tak. Selaras dengan hadisnya, tidak ada hadis yang menyuruh kepada ibu-ibu harus diam. Wah, mun ibu orang jempe bener alam dunia rusak. Tidak sesuai dengan sunatullahnya. Makanya di dalam hadisnya kul khairon. Sok bu nyarios ngan kedah khairon gitu. Kul khairon, katakanlah yang baik. Aulitasmut, jika tidak diam. Matak bu, sifat ibu seueur nyarios teh teraskeun. Jangan ditahan, jangan. Tapi dalam eta yang baik. Hadisnya jelas, banyak orang yang rusak pahala saumnya dengan lisan. Asyamu junnah. Saum adalah perisai falayarpus, jangan berkata kotor, walayajhal, jangan berkata yang sia-sia. Apabila ada orang lain yang mengajak berantem, katakan, ini soimun, sesungguhnya aku saum. Lisan sadayana tinggal dina hadisna. Karena memang banyak orang yang membatalkan pahala saum itu dengan lisan ibu. Lidah tidak bertulang. Artinya lidah bisa berkata apapun. Menyakitkan bisa, membahagiakan, bisa berkata baik, bisa berkata buruk, bisa. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Di mulut ada? Nah jadi ayah harimau. Di mulut ada lidah, sanes harimau. Nah jadi harimau. Mulutmu harimaumu, di mulut ada? Nah itu yang benar. Bukan harimau. Konsentrasi. Namanya oke sabar menit, abi namanya 15 menit. Kenapa ada istilah mulut harimaumu, Bu? Ucapan itu diibaratkan hewan buas. Ketika seseorang melepaskan hewan buas, maka hewan buas itu akan menerkam yang melepaskannya. Seperti ucapan yang dikeluarkan, maka itu akan berakibat kepada siapa yang berbicara. Karena itu Imam Asy-Syafi'i memberikan arahan jika mau berbicara dipikir-pikir, kemudian berbicara, tong tibalik bisilieur kena bu. Sok ibu nyarios salat terus dipikir-pikirkan, karena mastakatnya lumayan. Duh kadung bet nyarios gitu. Pikir-pikir dulu, timbang-timbang, maslahat atau mafsadat, baru silakan untuk diutarakan. Kalau misalkan maslahat, jika tidak, jangan, tahan dulu. Peribahasa lain juga mengatakan lidah lebih tajam daripada pisau atau pedang. Betul? Betul? Sok adukeun. Ongko lebih tajam. Ini yang disebut dengan peribahasa. Peribahasa itu bukan makna yang sebenarnya. Tetapi kalau kita mau meneliti ungkapan ini, kenapa lidah disebutnya lebih tajam daripada pedang? Kenapa? Apa penyebabnya? Begini, jadi pesonya pedang, saseukeut-seukeutna peso jeung pedang bu, eta teh kudu kena kana awak, kakarek karaos tah, naonna teh, seukeutna teh. Jadi seukeutna pedang jeung peso mah kudu kena kana awak. Tapi namun letah ibu untuk menyakiti hati seseorang, tidak usah letah ibu kena kan awak batur. Ya banyak. Tika tebihan weh, monyet langsung itu
Langsung Bu tah kena. Dan itu hanya bisa dengan lidah. Nelpon orang Bandung sareng orang Jakarta ngobrol-ngobrol. Jol cerik orang Jakarta. Kunaon tah? Ya ku lidah. Hadisnya juga jelas. Banyak orang yang apa? Yang masuk neraka itu disebabkan lidah. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu ya semenjak di madrasah. Ifad lisanaka, jagalah lidahmu. Lidah itu pendek tapi membuat masalah panjang. Lidah itu kecil membuat masalah besar. Karena memang Bapak Ibu lidah itu sangat berbahaya. Apa sangat berbahayanya? Pak Abu letah mah tawakan nyarios ngelel ka batur wae piambekeun. Jika Bapak dan Ibu tidak percaya silakan dicoba di setiap gang ya. Ibu calik setiap anu ngalangkung elelan ku ibu. Kira-kira masihan artos atau masihan pereup? Jangan berbicara lah, tidak usah berbicara, ngelel weh. Tah, Pak, bahayana letah. Saya harap ilmu ini diamalkan pada bulan Ramadan ya khususnya. Saat ini juga sama, tapi di bulan Ramadan harus lebih hati-hati. Karena dengan lidah itu sangat mudah untuk membatalkan pahala saum. Jadi harus lebih hati-hati terhadap perkara yang membatalkan pahala saum. Batal saum eta mah tos biasa tuh. Jangankan manusia, hewan juga bisa saum, Bu. Bisa menahan makan minum, demikian pula sebadan ada yang bisa berapa tahun, berapa bulan. Hewan kalau hanya sekedar menahan itu ada yang lebih ahli daripada manusia. Yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagaimana syariat dari Allah menjaga dari segala perkara yang membatalkan pahala saum. Demikian pula sedekah belum tentu diterima. Ya. Fala la tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah kalian. Disebabkan apa? Menyakiti hati si penerima atau menyebut-nyebut pemberiannya. Demikian pula bersedekahnya karena ingin dilihat oleh orang lain. La tubtilu shadaqatikum. Harus hati-hati. Oleh karena itu besar harapan bahwa amal kita itu ingin diterima, betul? Tah hadisnya seperti itu, belum tentu diterima, tapi kita mesti berusaha bagaimana amal ini diterima. Ada syaratnya sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, innalil amalil mutaqabbali syartaini. Sesungguhnya amal yang akan diterima itu memiliki 2 syarat, Bapak Ibu. Apa 2 syarat ini? Yang pertama, kholison, mesti ikhlas karena Allah. Ikhlas ya, karena Allah semata. Ikhlas itu asalnya daripada kholas. Kholas itu artinya murni, Pak. Di kita ada susu murni. Kenapa disebut susu murni? Karena tidak ada campuran, disebutnya susu murni. Sementara ikhlas itu dari akhlaso yukhlisu, memurnikan. Kenapa beramal mesti ikhlas? Karena bisa jadi beramal ini motivasinya banyak, betul? Motivasinya sholat, aya nu karena Allah, aya nu hoyong kapuji, aya nu hoyong duniawi gitu kan. Nah mesti ikhlas. Apa ikhlas? Memurnikan segala sesuatu selain daripada Allah dihilangkan. Segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu persembahkanlah amal ini hanya untuk tah eta ikhlas teh. Campuran-campuran yang lain selain Allah harus dihilangkan. Jangan dianggap sepele masalah ikhlas ini, harus dianggap 1000 pele. Serius harus dianggapnya. Di dalam riwayat Sahih Muslim ada orang yang berjuang berperang di jalan Allah, demikian pula mencari ilmu Allah. Dan yang ketiga dia rajin bersedekah. Mereka semua masuk
neraka. Sanes surga ke neraka. Kenapa? Ya karena jarum hatinya itu salah. Yang berperang di jalan Allah, kenapa engkau berperang di jalan Allah? Nah, orang itu menjawab, fika, karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Jadi Pak, bisa jadi nih dengan hadis ini menurut kita ikhlas tapi duka di payunan Allah mah. Nya engke diputus kena gitu. Orang yang mencari ilmu Allah harus diluruskan juga. Bukan karena sesuatu selain daripada Allah, mesti karena Allah. Ternyata orang yang tadi yang berjuang di jalan Allah bukan karena Allah, dia ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Yang mencari ilmu Allah ingin disebut orang yang pintar, orang yang ahli baca Qur'annya. Orang yang sodakoh sama saya sodakoh karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu ingin disebut jawad, dermawan, atanapi jalmi anu bager. Itu semua dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena jarum hatinya salah. Bukan berarti amalan ini harus dihentikan, bukan. Tinggal luruskan saja apanya? Jarum hatinya. Teraskeun berjuangna sodakohna mencari ilmunya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah jarum hatinya. Itu yang pertama. Harus ikhlas. Yang kedua apa? Sawaban muwafiqon li syariatillah, harus cocok, harus sesuai dengan contoh Rasul. Ibu sholat subuhnya, sholat subuh ikhlas, tapi sholat subuhnya 8 rakaat. Mempeng semangat. Apabila tidak sesuai dengan contoh Rasul, dia tidak akan diterima meskipun banyak tuh. Ya. Jadi beribadah itu bukan karena banyak dan sedikitnya, tetapi cocok tidak, sesuai tidak dengan sunnah Rasul. Jadi kalau orang beribadah ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak akan diterima amalnya. Atau amalnya sesuai dengan sunnah Rasul tapi tidak ikhlas. Sami muali tampi kudu aya dua nana. Ya ikhlas, demikian pula sesuai dengan sunnah Rasul. Kita teliti dari 2 syarat ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama berkaitan dengan ikhlas. Berkaitan dengan ikhlas itu kita tidak bisa ikut campur. Karena ikhlas mah pekerjaan hati. Artinya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengomentari tetiasa. Ikhlas mah. Ari nu ikhlas teh nu sedekahna sakedik atawa nepi sedekahna seueur. Sok nu ikhlas nu mana? Nya duka. Duka. Nya. Anu seueur tiasa ikhlas, nu sakedik tiasa ikhlas. Jangan dinilai bahwa teta nu sedekahna seueur berarti teu ikhlas. Namun sedekahna sakedik ikhlas, matak sedekah teh sakedik we. Da eta pilihanna. Tidak tahu Bapak Ibu ya. Emang Pak Ustadz tiasa gitu anu sedekahna sakedik tapi hoyong kapuji tiasa ngan teu teuingeun we. Nya keur mah saeutik sedekahna hayang kapuji itu mah parah we. Bisa juga. Tidak tahu ini urusan siapa, urusan hatinya. Apakah yang ikhlas itu yang bacaan suratnya pendek atau panjang? Tidak tahu. Tidak bisa ditentukan ini macana panjang gitu tah suratna berarti eta tu ikhlas hoyong kapuji, belum tentu. Sekali lagi berkaitan dengan ikhlas mah kembalikan lagi kepada hati seseorang. Sementara yang kedua, Bapak Ibu nih yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasul. Nah,
kalau urusan ini kita bisa memberitahu. Karena kelihatan berkaitan dengan kaifiat ibadah mah. Kalau misalkan ada yang berbeda amalan kita dengan yang lain, maaf, jangan cuek-cuek aja. Kenapa? Karena khawatir itu yang salah, kita yang benar, atau kita yang benar itu yang tuh. Sampai kan. Ya khawatir. Jadi ketika ada yang beda nih, jangan cepat-cepat ya bakal pipasehaeun saur saha. Konfirmasi saja, tanyakan saja. Abdi ieu amalna kieu, nah ibu amalna bet kitu. Duka tuh duanana duka. Pandut kudu sesuai jeung sunah Rasul. Terangkeun ke ibu, nah ini abi mencontoti Rasulna teh kieu. Oh gitu. Nah jangan malu kalau misalkan dari kedua perbedaan itu ada yang jelas, gitu kan? Keterangannya jelas. Ya jangan malu untuk menerima. Gitu. Nah, lebar namun amal urang teh teu ditampi. Kalau ada orang lain memberitahu kepada kita, Bu, punten eta amal ibu teh teu sesuai jeung contoh Rasul. Cik Bu, ieu jalmi ieu nu ngawartosan di baeudan atanapi di caketan. Ustaz, gua abi mah teh di baeudan, di baudan. Wah, di baudan di sukrupat tuh. Kalau ada orang seperti itu berarti itu cirinya ieu teh jalmi ieu teh. Jangan lepas, jangan lepas. Berarti tahu dia ya. Berharap amal kita amal kita ingin diterima. Buktinya kasih tahu. Lebar namun misalkan teu ditampi ku Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakum wattalawun. Hati-hatilah, jagalah, jauhilah sifat atalawun. Atalawun itu bunglon. Tahu bunglon? Jadi ngagabung jeung grup ieu ngiringan amal ieu, ngagabung jeung grup ieu ngiringan eta teh teu kenging. Harus tentukan mau di pihak yang mana. Ieu mah bring ka ditu, bring ka dieu. Harus tentukan mau pilih yang mana. Ya. Mau di warna yang mana? Ieu mah warna nu ieu iringan warna ieu, tidak boleh. Harus ditentukan posisi kita di sebelah mana. Bahaya hadirin. Apa bahayanya? Nih contohnya. Sepakat semuanya ya bahwa sholat Idul Fitri itu dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Semuanya sepakat 1 Syawal. Tapi yang menentukan 1 Syawal ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Tah Bapak Ibu teh kedah milih salah sahijina tong duanana. Salasa Idul Fitri, hari Rabu Idul Fitri, supaya apa? Menjaga tali silaturahmi. Saling menghargai, bukan begitu, saling menghargai itu. Bahaya. Apa bahayanya? Coba kalau misalkan ibu menentukan abi teh salat Idul Fitrina hari Selasa, berarti akhir saum hari apa? Hari Senin berarti. Pek teh ibu teh Idul Fitri deui hari Rabu. Berarti akhir saum Selasa. Sedangkan ibu sholat Idul Fitri. Tuh ya cep abg. Bahaya. Tidak sempurna nanti melaksanakan saumnya. Tentukan. Mau di pihak yang mana? Atuh kumaha atuh abi teh bakal di baeudan. Baeudan ku saku jalmi Bu. Mending di baeudan ku jalmi, mending di baeudan ku Allah. Segitu welenya. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Da obat mah
Pahit. Semakin pahit, semakin manjur obatnya. Mata koyah nawe di pasian leres-leres teh rada pahit. Tapi demi sembuhnya penyakit. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saat ini kita mengetahui bahwa amal yang kita lakukan itu belum tentu diterima. Amal yang kita laksanakan belum tentu diterima. Oleh karena itu berusahalah cek lagi amal-amal kita itu. Ikhlas ente gitu ya. Sesuai dengan sunnah Rasul ente. Kalau kita sudah ikhlas, sudah sesuai dengan sunnah Rasul, nah dari sinilah kita silakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ikhlas, saya sudah berusaha sesuai dengan sunnah Rasul, sesisanya kembalikan kepada Allah. Semoga bahasan semoga. Jadi anu ngadoa semoga diterima sholat teh nu sholat. Hari gitu mah teu sholat, ya Allah semoga sholat saya diterima, sholatnya gitu. Semoga saum saya diterima, saum nage. Yang berdoa semoga saum ini diterima, sholat ini diterima. Yang sudah berusaha ikhlas, yang sudah berusaha sesuai dengan sunnah Rasul. Sesisanya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.